Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullahi Salafi dengan NIM 43040220119. Di sini saya akan mereview buku Pengantar Psikologi Sosial untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Sosial. Nah, di sini saya akan mereview buku Pengantar Psikologi Sosial karya Pak Agus Hermawan SPDI MA dan Pak Reza Ahmadiansa MSI. Di sini diterbitkan di Yayasan Hajah Kartini dan terdiri dari 11 bab dan 84 halaman. Di sini saya akan mereview dari bab 1 sampai bab 11. Yang pertama, bab 1 yaitu tentang definisi, pendekatan dan metode, kedudukan, hubungan serta sejarah psikologi sosial. Jadi di sini menjelaskan psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang membahas perilaku individu dalam konteks psikologi sosial atau dalam kehidupan ataupun dalam bermasyarakat. Nah, psikologi sosial adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi individu dengan situasi sosial yang mempengaruhi mereka, seperti yang diuraikan oleh Alport pada tahun 1961. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai objek kajian dalam psikologi sosial, yaitu manusia dalam interaksi sosial, baik sebagai makhluk individu, sosial maupun berketuhanan. Nah, di sini juga membahas tentang pendekatan dan juga metode psikologi sosial. Pendekatan yang dimaksud ialah berbagai cara pandang yang ada dalam ilmu pengetahuan, kemudian digunakan untuk memahami psikologi sosial dengan melakukan suatu penelitian, seperti induktif, deduktif, retroduktif, dan abduktif. Nah, psikologi sosial adalah jembatan antara cabang-cabang pengetahuan sosial lainnya. Sebab psikologi sosial mengakui pentingnya memandang individu dalam suatu sistem sosial yang lebih luas. Lanjut ke bab 2 mengenai proses interaksi sosial. Di sini dijelaskan bahwa proses interaksi sosial adalah pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia. Kemudian, makna yang dimiliki sesuatu itu berasal dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya. Interaksi sosial dapat terjadi bila antara dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan juga komunikasi. Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya hubungan sosial, sementara komunikasi merupakan penyampaian suatu informasi dan pemberian tafsiran dan juga reaksi terhadap informasi yang disampaikan. Nah, di sini juga dijelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada 4, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Bab ketiga mengenai massa dan kelompok sosial. Jadi secara umum, massa diartikan sebagai orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak, anggotanya heterogen, berkumpul di suatu tempat dan tidak individualis. Massa memiliki ciri-ciri seperti tidak rasional, emosional, mudah tersugesti, lebih berani mengambil resiko, dan bersifat immoral. Sedangkan kelompok adalah kumpulan 2 atau lebih individu yang saling berinteraksi guna mencapai suatu tujuan dan memandang satu sama lain sebagai kita. Di sini karakteristik kelompok yaitu terdiri dari 2 orang atau lebih, memiliki struktur dan peraturan norma, memiliki tujuan yang sama, dan adanya kesatuan dan interaksi di dalamnya. Kemudian bab 4 mengenai perilaku antar kelompok. Di sini dijelaskan bahwa perilaku antar kelompok itu menekankan interaksi langsung antara anggota kelompok yang saling mengenali sebagai bagian dari kelompok yang berbeda. Jadi berbagai perilaku antar kelompok seperti prasangka, diskriminasi, kerjasama, konflik, dan kompetisi dipengaruhi oleh identifikasi individu dengan kelompoknya. Manusia berkelompok dan berorganisasi untuk memenuhi kebutuhan seperti rasa nyaman, aman, harga diri, afiliasi, status, kekuatan, dan pencapaian tujuan bersama. Ciri dalam kelompok dibagi menjadi 2, yaitu struktur kelompok dan juga kepaduan. Bab kelima yaitu mengenai norma sosial dan konformitas. Di sini dijelaskan bahwa norma sosial adalah ukuran yang digunakan oleh masyarakat untuk mengukur apakah tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang wajar dan dapat diterima
sesuai dengan harapan masyarakat. Berdasarkan tingkatannya, norma sosial dibagi menjadi 4, yaitu usage atau cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat. Sedangkan menurut sumbernya, norma sosial dibagi menjadi 4, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan hukum. Sedangkan konformitas di sini dijelaskan adalah kecenderungan untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku orang lain. Konformitas adalah suatu bentuk pengaruh sosial di mana individu merubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial. Terdapat faktor yang memengaruhi konformitas seperti ukuran kelompok, keseragaman kelompok, komitmen kepada kelompok, keinginan individu, kohesif status, serta respon umum. Lalu bab 6 membahas tentang kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan atau memimpin merupakan suatu pekerjaan seseorang tentang bagaimana cara-cara untuk mengarahkan orang lain. Di sini dijelaskan bahwa kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut atau bawahannya yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersama. Di sini terdapat 7 tipe kepemimpinan seperti tipe comparable, communicate, compel, concrete, conviction, conqueror, dan consortium. Selanjutnya di bab 7 membahas mengenai motif dan sikap. Motif adalah suatu pengertian yang mencukupi semua penggerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Nah, di sini motif terdapat 2 jenis, yaitu drive dan instinctivus. Sedangkan sikap di sini dijelaskan sebagai keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Sikap digambarkan sebagai kesiapan untuk menanggapi dengan cara tertentu dan menekankan implikasi perilakunya. Komponen sikap di sini dibagi menjadi 3, yaitu kognitif, perasaan, dan kecenderungan. Lanjut di bab 8 mengenai kontrol diri. Kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca individu, situasi, dan lingkungannya, serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi. Kemampuan untuk mengendalikan perilaku, kecenderungan untuk menarik perhatian, keinginan untuk mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, selalu nyaman dengan orang lain, dan menutup perasaannya. Aspek kontrol diri dijelaskan yaitu behavior control, cognitive control, dan decisional control. Jenis kontrol sendiri dibagi menjadi 3, yaitu over control, under control, dan appropriate control. Kemudian bab 9 membahas mengenai hubungan anak dan orang tua di masa milenial. Jadi media komunikasi tradisional telah beralih menjadi bentuk digital pada zaman atau beranjak ke era cyberspace seperti email dan jejaring sosial dan lain sebagainya. Perubahan ini dipicu oleh teknologi dan mempengaruhi budaya masyarakat yang dikenal sebagai determinisme teknologi. Teori-teori ini menganggap bahwa media komunikasi memiliki potensi untuk mengubah aspek-aspek sosial dalam masyarakat. Anak-anak di masa milenial ini mengalami transformasi gaya hidup yang signifikan, terutama dengan adanya teknologi. Mereka memiliki karakteristik seperti kemahiran menggunakan teknologi, kemudahan dalam mencari informasi, kurang minat membaca secara konvensional, lebih memilih ponsel daripada TV, dan cenderung tidak loyal namun efektif dalam bekerja. Nah, di era yang seperti ini, anak cenderung mencari informasi melalui internet dan media sosial. Oleh karena itu, peran orang tua di sini dalam mendampingi anak itu sangat penting untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Pendidikan di era digital memerlukan upaya ekstra untuk mempertahankan hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Di sini juga dijelaskan ada 7 cara untuk mendidik anak di era
digital, termasuk tanggung jawab penuh, kedekatan emosional, menetapkan tujuan pendidikan yang jelas, komunikasi secara baik-baik, mengajarkan agama, serta mempersiapkan anak masuk masa pubertas dan mengelola penggunaan gadget mereka. Lanjut di bab 10 mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini dijelaskan adalah suatu proses mendapat hasil untuk memecahkan suatu masalah melalui proses berpikir logis dengan mempertimbangkan beberapa alternatif yang memiliki pengaruh negatif maupun positif. Pengambilan keputusan merupakan proses yang memerlukan pemikiran yang matang untuk memilih di antara beberapa pilihan alternatif atau prediksi yang mungkin terjadi. Setiap orang memiliki gaya tersendiri dalam mengambil keputusan, sehingga pengambilan keputusan dapat dianggap suatu seni. Nah, di sini juga membahas tentang tipe-tipe pengambilan keputusan, yaitu secara individu dan kelompok. Secara individu, pengambilan keputusan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu secara pengambilan keputusan secara kelompok di sini terbagi menjadi 5 model, yaitu unanimity, majority wins, truth wins, two-third majority, dan first shift. Sedangkan secara individu di sini terbagi menjadi 4 gaya, yaitu direktif, analitis, konseptual, dan behavioral. Kemudian bab 11 membahas tentang psikologi sosial terapan. Psikologi sosial terapan dapat didefinisikan sebagai aplikasi sistematis dari konstruksi, prinsip, teori, teknik intervensi, metode penelitian, dan temuan penelitian psikologi sosial untuk memahami atau memperbaiki masalah sosial. Di sini juga membahas psikologi sosial terapan di bidang lingkungan. Psikologi lingkungan menyoroti interaksi manusia dengan lingkungan fisik, baik alami maupun buatan. Dalam perkembangannya, psikologi sosial telah meluas untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan seperti polusi air dan udara, penipisan sumber daya alam, hingga desain perkantoran dan rumah sakit. Selain itu, di sini juga membahas tentang psikologi sosial di bidang peradilan. Psikologi forensik adalah disiplin untuk menangani hubungan antara psikologi dan sistem hukum, di mana ini digunakan untuk menyajikan bukti-bukti guna mendukung pengambilan keputusan hukum serta memengaruhi operasi peradilan. Dalam kasus-kasus psikohukum, memberikan pendapat ahli di pengadilan serta memberikan perawatan yang tepat di fasilitas kesehatan mental dan forensik. Itu tadi adalah review dari bab 1 sampai bab 11. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku Pengantar Psikologi Sosial. Kelebihannya yang pertama yaitu materi yang dituliskan di sini sudah cukup banyak dan lengkap. Yang kedua, untuk tokoh-tokoh yang diambil baik dari tokoh Islam maupun tokoh-tokoh Barat, ini sudah menjadi lebih paham mengenai sudut pandangnya dalam beberapa ahli di bidangnya. Kemudian untuk kekurangannya, di sini kurangnya contoh di beberapa materi. Jadi agak kesulitan untuk mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu cukup banyak bahasa asing atau bahasa Inggris yang saya temukan itu belum diterjemahkan. Misalnya saya menemukannya di bab 4 bagian awal seperti itu. Sekian review buku Pengantar Psikososial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.